Dalam hati udah, aduh Tuhan tolong Oke. jauhkanlah. Jadi aku bilang, oh sorry, I don't believe in gitu-gitu. Iya, oke. I'm not gay gitu. Semuanya, waduh, senang. Dengan kondisi dia Kembali lagi di Air Talk dan berbicara tentang college life, dunia kuliah. Mungkin itu salah satu masa-masa paling berwarna, paling seru lah ya. Nah, hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu, anak muda, ganteng. Dan kita akan dengerin ceritanya karena ceritanya seru banget. Dia gak cuman sekedar kuliah di dalam negeri, tapi dia dapat kesempatan kuliah di luar negeri. Dan gimana keseruannya hari-hari selama dia kuliah, dan cerita-cerita seru yang kita akan dengar, dan kita akan mungkin juga belajar tips-tipsnya gimana caranya bisa dapat kesempatan kuliah sampai ke luar negeri. Langsung aja saya mau panggil ya adek, ya temen, dan ini dia Daniel Jedediah. Tepuk tangan dulu dong. Disingkat dikasih nama jadi DJ biar keren ya, biar Bukan, seru. ada dulu SMA ceritanya? ada teman namanya Daniel juga. Oke, ada dua Daniel iya. berarti. Oke. Jadi saya panggil Daniel, dua-duanya nengok. Oh, iya. Nah, jadi satu DJ Daniel Jedediah, satu DB Daniel Belteshazzar. Kerenan DJ ya. Iya. Oke. Kayaknya lebih asik gitu. Sesuai orangnya. Sesuai orangnya. Oke, boleh keren. Oke, Daniel, kita mau ngobrol-ngobrol ya, tapi dibikin santai aja. Saya juga tegang soalnya. Mari kita membuat jadi santai biar seru. Kenalan dulu dong. Hari-hari kesibukannya apa gitu. Kenalan dulu, boleh cerita dulu. Sehari-hari sekarang itu lebih ke S2. Jadi ini kuliah S2, lagi kuliah S2. lagi kuliah S2. Oke. Di University of the People. Oke. Dia online university. Oke. Dan lagi ngambil Masters in Business Administration. Oke. Di itu kuliah di Indonesia online atau online dari Indonesia. online dari Cuma Indonesia? dia originate dari US. Oh, dia dari US. Iya. Tapi S1-nya denger-denger kan ambil kuliah di luar ya? Iya. Bener-bener overseas, bener-bener keluar negeri, tinggal di sana. Iya. Oke, boleh cerita nggak itu ambil kuliah apa, di mana? Jadi selesai, awalnya kan kelas 10 ya. Kelas 10. 10 aku double. Jadi kelas 10 ngerjain kelas 10 dan kelas 11 barengan. Oke. Karena waktu itu memadai, jadi gitu. Selesai aku ke Malaysia langsung. Oh, kuliahnya ambilnya di Malaysia. Nah, dia namanya CIMP, Canadian International Matriculation Program. Ya, itulah Iya, pokoknya. jadi dia persetaraan kelas 12-nya Kanada. Oke. Tapi dia punya branch di Malaysia. Nah, dari situ lanjut ngambil di Lancaster University in collaboration with Sunway University. Oke, di situ juga, Di Malaysia kampus juga, itu. iya. Oke. Itu double degree atau Double double dapat degree? 2. Berarti kamu pinter dong ya. Kuliah kelas 10, kelas 11 digabung, berarti akselerasi. Iya. Udah gitu kuliahnya dengan usia berapa waktu masuk kuliah itu? Waktu pertama ke Malaysia tuh 16. Usia 16. Iya. 16 tahun saya masih SMA, masih nggak kepikiran mau kuliah ke luar negeri. Berarti kamu akselerasi di kelas 10 11 terus Iya. ambil kuliahnya double degree. Iya. Itu beasiswa atau biaya sendiri atau gimana? Beasiswa. Beasiswa, Iya, dapat dapat beasiswa. 50%. Jadi separuhnya beasiswa, separuhnya biaya pribadi Iya. gitu. Oke, nah kesibukannya berarti hari-hari ini lagi ngambil S2. Iya, S2 dan ada freelance dikit-dikit dan lagi nyiapin mau mulai kerja lagi. Karena kan S2-nya udah mau Kerja selesai. lagi. Berarti sebelumnya udah kerja dong? Abis. Iya, sebelum ngambil S2 udah 2 tahun kerja. Oke, udah 2 tahun Iya, kerja, kerja. terus kepengen sekolah lagi. Seneng banget sekolah ya, DJ? Nggak suka sebenarnya. Oh, nggak suka? Nggak suka, aku paling nggak Sampai suka. S2 loh. Jadi adik-adikku semua, mamaku, papaku semua tahu aku nggak suka sekolah. Oke, Nah, tapi cuma ya kalau bahasa politik yang menyelesaikan bahasa destiny. politik, menyelesaikan panggil, tapi kan lu pinter. Nggak, cuma setengahnya juga karena 2 tahun bekerja dan Oke. salah satu masalahku kan nggak balance. Nggak balance. Jadi bekerja Oh, terus. kerja, workaholic banget Iya, gitu. jadi itu benar-benar misalnya bangun jam 6, Heeh. jam 6 bangun, beres-beres dikit, kerja sampai jam 11-12. Oke. Selesai makan, kerja lagi sampai jam 6 lagi. Sampai jam 6, 12 Terus 1 jam. tahun kerja. kayak gitu. Oh ya. Habis 1 tahun mulai ngambil freelance. Oke. Nah, jadi double job. Lanjutlah itu pokoknya biasa jadwalnya jam 7 pagi, selesai jam 10 malam. Oh ya.
melebih-lebih daripada itu, padahal work from home ya. Iya, lebih-lebih dari jam kantor ya. Oke. Karena itu double job ya. Luar biasa, double degree, kuliah ke sekolah akselerasi udah selesai juga masih double job. Bener-bener kamu otaknya encer banget. Oke, aku penasaran nih karena salah satu impianku juga kalau waktu aku masih muda, sekarang juga masih muda. Kepengen banget kuliah di luar negeri, tapi kan aku nggak dapet kesempatan itu. Aku kuliahnya di universitas swasta lokal. Nah, pengen denger dong ceritanya, suka dukanya apa nih Daniel? Kamu kuliah di luar negeri, kan nggak beda ya pasti ya sama kuliah di sini, deket sama orang tua. Ini kan tinggal sendiri di sana. Apakah kamu ngekos? Apakah kamu di mes atau dormnya kampus atau universitasnya? Nah, cerita dong suka dukanya apa sih kuliah di luar negeri gitu. Kalau tempat tinggal sih aku nomad dulu. Nomad itu nomaden. Pindah-pindah. Oke, kontraktor. Jadi tahun pertama di tempat kuliah dari kuliahnya, apartemen kuliah. Nah, tapi sempet main tuh sama teman-temanku. Jadi sempet sebulan aku nggak pulang. Main terus, pergi terus karena gitu. mereka ada 5-6 orang, mereka nyewa satu flat barengan. Nah, jadi teman-temannya pada datang, kita semua pada nginep di situ sebulan. Oke, jadi kumpul-kumpul lebih asik rasanya. Oke. Tapi itu kumpul-kumpul gitu keganggu nggak akademiknya gitu? Puji Tuhannya kalau tahun pertama itu lebih gampang. Karena kan masih istilah ya mungkin lebih gampang ngomongnya college atau uniprep ya. Oke, persiapan untuk universitas sesungguhnya. Cuma tetap oke, karena begitu udah deket-deket ujian aku bakal cut dulu dikit. Manage lah, mainnya dikurangin, mulai belajar dulu. Meskipun harusnya bisa lebih bagus nilainya ya. Aku lupa, harusnya aku nggak nanya, kan kamu pinter ya, otaknya encer gitu. Jadi main pun tapi kuliah tetap bisa itu. Nah, sekarang kan gini, dunia kuliah sama dunia kamu masih tinggal sama orang tua kan beda. Nah, gimana caranya kamu menyiasati ketika kamu kangen, misalnya kangen sama rumah, kangen sama keluarga gitu. Gimana kamu handle dengan kesepian jauh dari keluarga gitu? Karena kan kamu harus tinggal sendiri di luar negeri gitu, nggak ada siapa-siapa. Sebenarnya beberapa sih kalau itu. Misalnya aku kan bersyukurnya ada teman-teman di sana ya. Jadi sering ya escape sih sebenarnya, bukan nggak memberesi kesepiannya tapi menutupi. Oke, pelarian lah ya. Iya, jadi main sama teman-teman, sempet pick up cheerleading. Kayak kegiatan olahraga gitu. ekstrakurikuler. Nah, jadi kamu banyak cheerleader, cheerleader. Kamu pegang pom-pom gitu? Iya pernah. Oh ya, serius. Seriusan pegang pom-pom gitu. Terus kamu di grup itu berarti di sana itu, di sini kan enggak ya? Waktu di sekolah kan enggak, baru di uni kan kamu main gabung ke grup cheerleader. Karena itu bukan pelarian ya, buat ngisi waktu tadi itu. Kalau misalnya itu. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi ngisi waktu dengan itu, tugas segala. Jadi jarang sih kepikiran. Oke, jadi hampir nggak pernah kangen. Enggak terlalu sebenarnya. Enggak terlalu, oh ya. Agak sadis ya. Cuma sejujurnya ya enggak terlalu. Paling kalau kangen misalnya kangen omaku gitu. Cuma kan oma juga di Indonesia juga jauh. Kangen adik-adik? Kamu punya adik-adik ya? Bebas. Waduh, adiknya nggak dikangenin, adiknya nggak dikangenin loh. Enggak. Paling kangennya kangen isengin kali ya. Kangen isengin, oke. Cuma ya ada di sana. Karena kan aku awal masuk muda banget. Jadi orang-orang semua lebih tua dari aku 1 tahun 2 tahun, bahkan ada yang 4 tahun 5 tahun di atasku gitu. Nah, tapi begitu masuk cheerleading tiba-tiba ketemu orang-orang sepantaranku atau bahkan seumur adekku. Oh ya, sebaya. Nah, jadi ya bisa lumayan keanggap kayak ade lah. Lumayan, jadi nggak terlalu kayak mencari waduh, gue kangen adek gue. Kayak replacement. Oke, gini. Kan punya pergaulan di sana, udah ketemu. Nah, gini, untuk menyiasati supaya ini kan kamu bebas banget. Kamu atur hidupmu karena kehidupan universitas itu kamu bener-bener memanage semuanya, waktumu belajar, waktumu main, kamu sendiri yang atur kan. Nah, ada stigma seperti ini, seorang anak kalau dia udah keluar dan dia udah keluar dari orang tua, keluar dari zona nyamannya, dan dia masuk dunia kampus, dia cenderungnya ikut pergaulan dan jadi lebih gampang rusak gitu. Keikut pergaulan, keikut cara-caranya mereka gitu. Yang awalnya kamu good boys ya, bisa tiba-tiba jadi bad boys karena pergaulan. Nah, untuk menyiasati seorang Daniel itu tetap in a track. Nah, itu dari Daniel gimana ceritanya? Sebenarnya aku sebelum berangkat udah bikin prinsip. Jadi
beberapa hal yang nggak boleh, misalnya ngerokok enggak, Oke, nggak ngerokok ya. Nggak ngerokok. Bener-bener good boys. free sex enggak, Oke. cium-ciuman pacaran enggak dulu, Enggak dulu. sampai dapat dari Tuhan gitu Oke. istilahnya. Jadi jomblo ini. Iya. Single, oke. Jadi benar-benar udah di set. Oke, narkoba juga enggak kan? Ya rokok enggak, masa narkoba iya. Iya. Jadi udah enggak. Meskipun ya teman-temanku di sana. Jadi kita punya grup grup computer science. Karena aku jurusan computer science ya. Grup kita tuh ada 14 orang yang tidak pernah menyentuh narkoba sedikit pun, cuma 3 orang. Cuman 3 orang, salah Termasuk satunya saya. kamu. Nah. Oke. Luar biasa. Nah, bener jadi ya. emang benar-benar prinsip, dan sebenarnya lumayan ngucap syukur juga karena teman-temanku tuh tipe teman-teman yang bakal nanya dulu. Oh, lu ngeganja nggak? Do you smoke weed? Gitu kan. Oke, Mereka nanya oke. langsung. Nah, mereka nanya, do you smoke weed? Kalau aku udah bilang dari depan, oh enggak, personal belief, religious belief enggak. Enggak, oke. Dan mereka mastiin sampai ujung, sampai kita pokoknya selama kita kuliah, dia bakal pastiin aku nggak pernah nyentuh itu. Oke, jadi fair juga ya. Iya. Dia nanya kalau lu nggak pakai ganja nih, ya udah gua nggak nawarin Iya, lagi. dijagain Dan sampai akhir. mereka malah jagain. Iya. Padahal tapi mereka pakai. Mereka make. Segitu bebasnya kah di luar? Iya, kalau di tempatku bebas banget. Itu legal. Kalau di Enggak. luar, oh sebenarnya nggak legal, tetap sembunyi-sembunyi ya. Ah. Tapi namanya juga anak muda. Iya. Nah gini Daniel, aku kan kenal ya sama papa mama Daniel gitu. Bukan kenal lah, tahu mereka tuh orang-orang yang cukup religius, oke? Mereka orang-orang yang cukup religius, dan itu pun juga kelihatan kan dari Daniel, anak baik-baik, good boys, nggak ngerokok gitu. Nah, kira-kira nih dengan punya papa mama yang cukup religius, ngajarin banyak, ngasih bekal banyak selama Daniel kecil, tapi ketika satu momen Daniel bebas dari mereka tuh nggak lihat kan? Iya. Seorang DJ di sana ngapain gitu, dugem nggak, minum nggak, ngapain nggak gitu. Kira-kira nih kan kadang-kadang anak muda suka penasaran Daniel, apa yang selama ini dilarang ketika bebas dari orang tua yang sangat religius, tiba-tiba ada rasa penasaran gak sih gitu, dunia dugem kayak gimana gitu. Ada penasaran gak sih dunia nyoba-nyoba itu kayak gimana gitu. Nah, cara Daniel menyikapi supaya imannya nggak goyang gitu, tetap on the track. Caranya kamu menyikapi itu gimana? Walaupun teman-teman nawarin gitu, masa nggak ada curiousnya dikit pun pengen nyoba gitu? Ada dong. Ada. Pasti. Oke, Nggak mungkin gimana nggak ada. caranya? Nyakap. Misal sebenarnya caranya anugerah sih sebenarnya. Anugerah. Kalau dibilang nggak pengen dan nggak bisa juga bisa sebenarnya. Oke. Cuma kayak tahun awal-awal kesana tuh teman-temanku semua underage, tapi mereka punya akses ke klub. Oke, ke klub itu tempat dugem ya? Iya. Oke. Salah satu yang one of the top clubs in Asia malah. Oh ya? Iya. Di situ. Nah, udah diajak, kita udah nginep nih dari malam sebelumnya. Iya. Kita main, ngobrol segala. Tiba-tiba pagi-paginya nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak kedinginan, nggak apa, tidur nyenyak. Pagi-paginya aku menggigil. Oke, tiba-tiba menggigil. Demam, tanpa menggigil. angin, tanpa hujan? Tanpa angin, tanpa hujan. Oke. Jadi ya nggak Nggak mungkin diajak, dong. jadinya kamu nggak ikutan. Nggak bisa, udah susah berdiri juga. Oh iya, emang kondisi tubuh tiba-tiba Iya, drop. tiba-tiba drop. Gitu. Jadi kamu nggak ke tempat hype itu dong? Enggak. Jadi nggak sampai bisa. kamu selesai kuliah nggak pernah datang ke tempat nongkrong Nggak. terkenal itu? Nggak pernah. Oh nggak pernah, berarti Nah, rekayasa ya? Iya. Awal-awal gitu. Diajak lagi, sakit lagi. Setiap kali diajak Iya. sakit. Kalau nggak sakit, nggak ada uang. Oh nggak ada uang, itu cukup mahal ya di dunia game. Kira-kira kalau mau pergi siap 1 juta minimal. Serius? Untuk masuk doang? Untuk Enggak, masuk, untuk semua pengeluaran, minum dan segala kira-kira. macam. Oke, lumayan ya. Iya. 3 sekian ringgit kalau Iya. Malaysia ya. Oke, nah aku punya satu pertanyaan nih. Apa hal yang paling the most challenging moment? Jadi momen dimana kuliah di luar negeri tanpa orang tua, dengan semua pergaulan sebebas itu. Kan tadi Daniel cerita, Daniel dijaga lah, tiba-tiba direkayasa mau pergi dugem sakit, Iya. mau pergi dugem lagi gak punya duit gitu dah. Ada gak sih momen dimana kamu paling bergumul? Nah bahasanya kamu paling bergumul banget, dan entah mungkin kamu pernah dibully gak di sana, atau diomongin, atau mungkin apapun lah gitu. Jadi ada nggak hal-hal yang paling struggle ketika kamu kuliah di luar negeri itu? Kalau dibully sih enggak ya. Dibully nggak? Dibully enggak.
lumayan friendly. Orang sana yang ya setidaknya yang aku temuin friendly. Oke. Cuma mungkin salah satu yang paling susah di saat itu karena kan aku benar-benar suka cheerleading ya. Dan itu benar-benar makan waktu. Jadi aku bisa latihan 4-5 kali seminggu. Oke. Di luar nge-gym 3-4 kali seminggu. Oke. Jadi udah kesita banyak lah waktu. Dan selesai cheerleading itu biasa selesai jam 10-an malam. Dan selesai cheerleading ya kita ada Yamcha. Yamcha itu makan malam. Oke. Nah, jadi kita makan malam tuh bisa sampai jam 2 pagi, 3 pagi. Itu makan subuh tuh. Iya, tapi mereka suka banget. Oh iya. Jadi aku ikut hampir setiap malam ikut. Mereka ada ngajakin di grup, aku lagi di rumah juga aku datang gitu. Oke. Nah, yang terjadi adalah nilaiku drop. Oh iya. Jadi kan beasiswa ya. Beasiswa buat keep beasiswaku aku perlu 65%. Iya, ada standar nilai tertentu ya. Dan saat itu di akhir tahun kedua nilaiku 65,0 sekian. Oke, mepet banget. Mepet banget. Jadi di situ kayak, aduh, nggak mungkin dong. Oke. Secara keuangan susah nih kalau misalnya tiba-tiba beasiswa hilang. Harus nge-push banget. Jadi di saat itu benar-benar perlu dengan segala ketakutan, coachku killer. Baik kalau lagi baik, kalau killer. Dan aku harus beraniin datang ke dia bilang, coach sorry aku mau drop dari tim, keluar dari tim. Padahal tim cheerleader. Iya sebelum lomba. Oh itu mau masuk lomba. Mau lomba. Oke. Dalam 2 bulan lagi udah mau lomba ke Singapura. Jadi aku drop dan jumlah cheerleadingnya aku kurangin. Dan benar-benar harus ngeset mindset ya. Tiba-tiba mulai tugas baru dikasih langsung ku kerjain. Langsung dikerjain. 3 minggu sebelum ujian aku udah revisi, udah ngerjain past paper. Bertobat lah ini ceritanya ya. Bahkan temanku tuh saking kagetnya bilang, dude what's wrong with you? Oke. Kayak lu kerasukan apa gitu. Kenapa kok tiba-tiba lu berubah? belajar terus. Tugasnya kok udah selesai, gua aja belum mulai. Nah jadi itu bener-bener apa ya, perlu weeks setiap kali aku lewat mereka lagi have fun cheerleading dan aku harus duduk di meja dan ngerjain tugas. Oke. Itu benar-benar berat sih. Berat ya? Karena kamu suka cheerleader, kamu enjoy gitu. Dan orang-orangnya juga very welcoming. Oke. Dan apa ya? I think banyak dari anak-anak seumuranku nggak bisa manage gitu. Iya, benar, itu benar banget. Mereka udah suka sesuatu dan oh ya udah ayo misalnya apa ya misalnya bola ya udah bola terus tapi nggak di balancing atau game game terus pelayanan terus at the end nilainya naik jadi 78. Oke, naiknya lumayan ya iya sekitar situlah lumayan lah ya dari cuma yang ku sesali adalah sedikit lah. Jadi kalau aku kan dia dari UK jadi dari UK itu ada first distinction second distinction jadi itu kayak hierarkinya. Oke. Nah, aku cuma perlu 1% lagi buat first distinction. Aduh, jadi kamu ke yang second dong, yang kedua ya. Dikit lagi padahal dikit banget. Ya. Aku setuju banget sih Daniel yang kamu bilang bahwa gak semua anak muda bisa nahan apa yang mereka suka instead of apa yang mereka wajib kerjakan gitu kan. Kalian mau dikirim ke luar negeri buat sekolah, bukan buat jadi juara cheerleader, iya kan? Tapi karena kamu suka dan gimana pun juga itu ngaruh ke nilai karena itu lebih banyak waktu habis di situ. Tapi waktu nilai kamu turun, kamu bisa ambil konsekuensi untuk wah nggak bisa nih, aku harus kurangin cheerleader yang aku nggak suka dan aku push di nilaiku karena emang untuk tujuan awalnya emang dikirim ke luar negeri sekolah buat belajar gitu, bukan buat school cheerleader itu. Jadi aku apresiasi banget apa yang Daniel kerjakan dan karena aku juga pernah ngelewatin masa universitas ketika saya sibuk dengan satu, kalau di tempat aku tuh namanya PMK, Persekutuan Mahasiswa, apapun lah itu bentuknya, ada naik gunung, ada fotografi atau apapun, dan seringkali memang orang-orang yang sibuk di eskul itu suka lupa waktu dan akhirnya nilainya terganggu dan segala macam. Terus satu lagi hal menarik Daniel yang aku dengar gitu, Daniel ini kan cakep ya, ganteng gitu, masih single, pinter, terus juga anaknya sopan gitu. Kira-kira di sana ada apa ya kejadian-kejadian di mana ada yang naksir gitu atau kamu yang naksir atau soalnya dengar-dengar nih Daniel ini termasuk sweet boy yang di sana itu bahkan yang naksir cukup banyak nih gitu. Nah boleh cerita nggak, ada yang seru nggak nih dari ceritanya?
itu kemarin sempat bercanda ke temanku bilang, aduh gua dulu bego banget ya, nggak tahu bego, nggak tahu kenapa. Kayaknya dulu yang suka sama gua banyak deh. Oke, banyak ya. Kayaknya. Apalagi sampai sekarang kok Daniel. Karena cheerleader ceweknya cantik-cantik kan. Iya. Badannya bagus-bagus, sporty, dan istilahnya tipeku semua lah istilahnya, sebagian besar. Nah cuma sempat ada yang deket, sempat ada yang apa. Cuma ya rekayasa lagi. Oke, hidupmu penuh rekayasa ya, tapi rekayasa yang baik gitu. Jadi banyak sih, cuma misal apa ya? Apa tadi pertanyaannya? Nah, pertanyaannya gini, untuk dunia hubungan dengan lawan jenis ya. Daniel ada di sana itu ngalamin nggak misalnya dideketin atau ada naksir, atau justru yang naksir ini yang rada misalnya dibilang gay gitu, karena kan kamu tuh sweet boy banget, cewek cowok bisa seneng gitu ngelihat kamu karena kamu bener-bener good boy banget gitu. Idaman lah gitu. Pernah ada pengalaman nggak? Karena dengar-dengar katanya ada nih ceritanya. Yang naksir aku ada. Yang aku taksir ada. Yang naksir cowok juga ada. Yang naksir cowok maksudnya cowok yang naksir aku. Cowok naksir kamu. Jadi aku punya, singkat cerita abis yang keluar dari cheer team tadi, begitu magang aku masuk tim lain karena dia lebih free waktunya. Nah jadi kaptennya di sini cheerleader juga. Iya, cheerleader tim yang juga. lain. Dia gay. Oh ya. Openly gay. Bener-bener terbuka gitu. Iya, dia jadi semua teman-temannya tahu kecuali mungkin orang tuanya ya. Cuma dia sih bilangnya mamanya kayaknya tahu. Jadi tiba-tiba dia begitu aku mulai masuk tim, dia message di WhatsApp, "Hey Daniel, you know I'm gay, right?" Langsung gitu. Langsung. Straight to the point. Iya. Terus dia bilang gini. Ini mungkin perlu disensor kali ya. Mungkin bahasanya sedikit diperhalus supaya kita bisa belajar nih, teman-teman yang nonton bisa belajar. Bilang gini, "Can you guess? Am I?" Jadi omongannya udah rada gak enak ya gitu. Aku dalam hati udah, aduh Tuhan tolong, jauhkanlah. Cuma jadi aku bilang, oh sorry, I don't believe in gitu-gitu. I'm not gay gitu lah. Dan terus akhirnya dia cerita, ya abis itu kayak berapa minggu awkward gitulah. Cuma abis itu kan aku bukan tipe orang yang asam sama orang asam terus sampai selamanya. Kalau misalnya dia emang present opportunity to be friendly, just friends gitu ya, why not. Nah begitu kita temenan, dia cerita, dia tuh bilang, kan ku tanya, dia gay sejak kapan? Nah dia bilang enggak, dulu tuh gue straight sampai umur 17-18. Nah tiba-tiba lagi abis gue punya pacar, free sex, dan gue merasa kok kayaknya this is not for me gitu. Jadi dia mulai coba sama laki, sama apa. Kayak gitulah hidup di luar negeri ya. Dan dia tuh sukanya nyari anak-anak polos yang masih straight, didatengin sama dia. Sebegitunya ya. Nah salah satu yang pertama hubungan gaynya juga di youth camp gereja. Malah di dunia yang sebenarnya harusnya sangat religius ya. Malah di youth camp gereja, anak laki-laki yang super religius, nggak pernah ngapa-ngapain sama cewek, dia apa-apain sama kita dia. Nggak akan bahas itu karena mungkin itu terlalu ranah yang terlalu private dan segala, dan tidak sama sekali tidak untuk off topic gitu. Nah, tapi gini, kita mau ngelihat dari reaksi Daniel ngadepin ketika di dunia real life tuh kayak gitu, gitu ya kan. Real life itu sevulgar itu gitu. Dan gimana caranya seorang anak muda menjaga untuk tetap ada di dalam norma-norma yang benar, itu nggak gampang. Karena kadang-kadang kan anak muda karena pengen diterima akan ikut arus gitu, akan ikut flow. Dan tapi kali ini kita lihat Daniel cerita gitu, saya juga mengapresiasi apa yang Daniel cerita, bahwa Daniel pun tidak menjauhi, benar kan? At the end kalian tetap bersahabat, kalian tetap dalam satu tim kan, tapi menghormati pilihan masing-masing gitu. Nah, lanjut dari pertanyaan itu, kira-kira hal apa, prinsip apa dalam hidup Daniel yang Daniel pegang banget nih selama Daniel hidup di luar negeri, jauh dari siapa-siapa, nggak ada yang lihat. Prinsip apa, boleh nggak sharing ke teman-teman gitu? Jadi biar teman-teman anak muda khususnya yang ke depan mereka akan dapat
kesempatan untuk hidup mandiri dan bebas memutuskan, tapi tetap bisa menjaga norma-norma yang baik itu gitu. Jadi nggak usah dibilang kuper juga karena nggak pernah bergaul. You juga bergaul kan ya, seorang DJ bergaul banget gitu. Dia dijulukin anak yang suka nongkrong gitu, tapi nilai masih tetap oke. Terus juga nggak melanggar norma-norma yang terlalu berlebihan. Prinsip apa sih Daniel yang kira-kira Daniel bisa ceritakan ke teman-teman supaya setiap anak muda juga oke. Karena kalau aku jaga prinsip-prinsip, aku mau tiru nih prinsipnya dari seorang Daniel, mungkin itu juga bisa nolongin banyak anak muda gitu. Ke sini. Boleh kesini ya. Production. Oke. Jadi prinsipnya beberapa. Pertama yang dari kecil ku pegang itu bicara sama Tuhan. Oke. Bicara sama Tuhan itu berarti kamu punya deep talk, personal talk dengan Tuhan gitu. Ya kalau aku sih sejujurnya lebih kayak ranting ya. Ranting itu gimana? Ranting kayak aduh Tuhan gini. Okay. Jadi kayak misalnya kita punya masalah apa, kecil gede segimanapun ya kita gitu aja gitu. Oke. Nah, pokoknya religi apa, pokoknya you hold tight lah. Oke. Apapun kepercayaanmu ya tetap kepercayaanmu pegang. apapun kamu pegang erat-erat. Kedua, kalau aku pribadi rokok enggak. Oke. Free sex enggak. Narkoba enggak. Oke. Itu aja sih. Ya. Hal yang paling nakal deh yang kamu pernah kerjakan waktu di luar negeri. Paling nakal nge-vape paling. Nge-vape. Oh, nyoba vape, nge-vape. Shisha. Enggak, aku 2 minggu. Oh, nyoba ya nyoba lah, tapi kan gak berlanjut. Kalau misalnya bukan karena asma aku lanjut kayaknya. Oh ya, dan rekayasa lagi. Kamu punya asma jadi gak bisa terlalu. Karena asma dan waktu itu cheerleading. Oke. Jadi nggak dalam waktu 2 minggu nge-vape, lariku tuh speednya ngedrop 30%. Oh, kamu ada exercise fisiknya ada. Harus lari ya gitu. Oke. Jadi kesimpulannya hidup Daniel ini penuh rekayasa sih sebenarnya, penuh rekayasa dan mungkin juga doa-doa orang tuamu. Menurut aku itu doa-doa orang tuamu sih ya. Jadi tadi prinsipnya yang pertama pegang erat pegang erat apapun kepercayaanmu ya, apapun keyakinanmu itu tetap dipegang. Terus habis itu punya hubungan lah dengan Tuhan personal ya. Terus yang kedua tadi apa? No smoking. Oh ya, punya prinsip pribadi dan prinsip memang pribadi. Megang prinsip itu dan gak kepengaruh sama orang lain. Oke, nih kita mau udah gak berasa kita ngobrolnya udah hampir setengah jam. Dan iya gak berasa kan? Gak kerasa. Aku juga gak berasa, pengen masih nanya-nanya lagi tapi waktu kita terbatas. Nah, kalau seandainya cerita Daniel tadi itu bisa menjadi berkat dan kamu keinget, wah temanku ini cocok nih dengar ceritanya nih, karena ceritanya dia mungkin bukan inspirasi yang wow, cuman untuk seorang anak muda, saya pernah melewati masa kuliah itu nggak gampang menjaga nilai tetap. At the end kamu lulus dengan nilai oke kan? Oke banget. Oke banget ya, cum laude. Almost cum laude. Oke, dengan IP yang sangat oke dan dia bisa menyelesaikan dan dia keluar dari dunia perkuliahan juga dengan teman yang sangat banyak. Ya, pinter-pinter. Temanku sukses semua. Bisa dibilang kamu balance ya antara work hard play hard gitu. Kamu balance dua-duanya dan satu prinsip lagi ternyata dia punya prinsip yang dia pegang gitu. Jadi nggak gampang kepengaruh sama pergaulan. Nah, saya mau minta Daniel kasih pesan-pesan dong buat teman-teman muda, baik yang mereka akan memasuki dunia uni, mungkin entah di Indonesia ataupun khusus yang di luar negeri, karena itu sangat bebas dengan semua pergaulan free sex, narkoba dan segala macamnya. Boleh kasih pesan-pesan buat teman-teman muda supaya teman-teman muda ini bisa tetap jadi ibaratnya pegang prinsip dan jadi anak muda yang bisa balance gitu antara kuliah dan pergaulan. Jangan kuper juga gitu. Tapi juga bergaul, tapi juga tanggung jawabnya sebagai anak muda tetap dikerjakan. Oke. Mungkin yang tadi ya, set prinsip sebelum berangkat. Oke, punya deal dengan prinsip sebelum berangkat. Dan itu harus jadi pribadi dan hold erat-erat. Oke. Dan begitu nyampe sana orang respect kok. Oke. Kalau orang itu nggak respect, jauhin. Oke. Karena orang pilih pergaulan berarti. Oke. Karena orang-orang yang nggak bakal, kalau prinsipmu aja nggak direspect, gimana hidupmu sendiri? Betul. Dia nggak bakal ngelakuin hal bagus buat hidupmu. Oke. Dan don't judge a book by its cover. Oke. Karena banyak orang-orang yang kelihatannya hancur, tapi mereka yang orang-orang yang lebih baik hati buat kalian. Oh ya. Iya. Jadi teman-temanku beberapa ada yang dari Maldives, Mauritius, orang-orang yang kalau orang lain lihat, ih apaan sih India, gelap. Ngomongnya aja logatnya kental banget. Tapi orang-orang itu yang benar-benar care buat kalian dan orang-orang sering
yang pinter dan bakal be by your side sampai akhir. Oke. Jadi don't judge a book by its cover. Kadang-kadang orang yang kelihatan lebih baik juga dia yang bakal narik kamu turun. Oke. Itu aja sih. Pernah punya pengalaman ketemu orang yang covernya oke, tapi ternyata dalamnya enggak gitu, nggak asik gitu. Banyak, apalagi di cheerleading. Oh ya, oke. Iya, cheerleading tuh orang-orangnya Chinese, rich, tapi pergaulannya bebas Kebetulan banget. ya itu, jadi kita nggak ngomong Sarah juga Iya, ya, tapi iya. kebetulan ketemunya ada orang-orang yang juga annoying Iya. dari depannya, oke, Nah, dalamnya nggak, annoying. maksudnya Chinese itu beberapa Chinese design. Bukan maksudnya Chinese in Iya, general. bukan ya. Sarah. Maksudnya kayak itu loh, film apa? Crazy Rich Asians. Oke, nonton juga. Iya. Jadi mereka benar-benar crazy rich gitu. Oke. Orang-orang yang benar-benar mereka latihan cheerleading, pakaiannya harganya 10 juta, 15 juta Oh pakaian ya? doang. Oh ya, Sabuknya Oh ya? sendalnya merek. Oh iya. Kecuali Sensor ya, merek maaf ya. itu mensponsor kita nanti. Gak apa-apa, ngomong Iya, dulu Pak. sekarang nanti Iya. siapa tahu disponsor. Nah jadi orang-orang kaya bahkan ada yang punya mansion, Oke. ada yang rumahnya itu 4 kali lipat lapangan bola. Serius? Serius, gede banget. Gede banget. Gede banget. Bisa tersesat tuh di rumah Iya, sendiri. di dalamnya ada kolam renang indoor. Oke. Dia punya studio musik lengkap, gede Oke, banget, bagus oke. banget. Dan ada gym pribadi gede. Wow. Wah, gede Benar-benar crazy rich itu Iya, ya. dan tapi beberapa orang jadi yang punya rumah gede itu dia nggak kelihatan kaya sama sekali. Oh ya, terlihat biasa Pakaiannya banget. tuh bajunya Oke. sepatunya beli di Oke. shop, Oke, semuanya oke. pokoknya murah lah. Istilahnya aku juga pakai seharga gitu Iya, gitu. oke. Tapi begitu kalian tahu dia siapa, dia tuh bener-bener one of di sekolah itu kayaknya richest deh. Oke. Cuma semuanya nggak di show off gitu. Oke. Tapi ada beberapa orang yang mereka show off, tapi mereka bakal bikin kamu spend lebih banyak. Oh ya, jadi intinya don't judge a book by its cover. Muter Terus- banget ya. Muter banget, tapi intinya poinnya itu jangan pernah nilai orang cuma dari penampilannya aja, karena di luar negeri kamu akan ketemu berbagai kategori orang dengan berbagai kelompok dan golongan, dan belajar untuk memilih teman benar-benar yang mensupport dan membawa hal positif dalam hidupmu. Jadi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Setuju banget. Setuju banget. Oke, Daniel, thank you banget cerita-ceritanya. Semoga cerita-cerita Daniel tadi itu bisa menjadi inspirasi, paling tidak memberi sebuah insight buat teman-teman yang khususnya anak-anak muda yang kau tahu kau mau masuk masa universitas atau sedang menjalani masa universitas, entah itu di Indonesia ataupun khususnya yang di luar negeri. Oke, dan kalau kamu merasa ceritanya Daniel ini mendatangkan sebuah insight yang positif dan kamu teringat seorang teman, dia harus denger nih, bisa share podcast ya, kita podcast atau ngobrol ya, itulah Air Talk ini, share khususnya episode kali ini, share ke temenmu, dan jangan lupa juga engkau boleh like, komen, dan subscribe juga, dan kita ketemu lagi nanti di episode selanjutnya. Daniel, thank you banget, jangan kapok kalau diundang lagi, kita ngobrol lagi perihal yang lain karena pengalamannya dia banyak banget seru. Oke, thank you buat semuanya yang udah nonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di Air Talk di Asia Zahra. Thank you. Thank you. Semuanya, waduh, senang dengan kondisi